Belakangan ini sedang ramai di kalangan beberapa guru istilah blended learning. Beberapa menyebutnya dengan blended. Sebenarnya apa sih blended learning itu? Dari asal katanya, blended learning atau program pengajaran yang dipadukan. Di kita ada yang menyebutnya program pengajaran bauran atau program pengajaran terpadu. Apapun istilahnya, esensi dari blended learning ini adalah mengkombinasikan antara pertemuan secara luring atau tatap muka dengan pertemuan yang daring yang menggunakan teknologi lintas ruang, jarak, dan waktu. Proses ini tidak serta-merta disebut blended learning ketika ada dua elemen itu. Dua elemen baik yang luring maupun yang daring harus diintegrasikan dengan sangat baik, sehingga menghasilkan aspek pedagogik yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Konsepnya sederhana, ada hal-hal yang memang perlu bisa kita sampaikan dengan platform daring, tetapi ada juga yang memang perlu adanya pertemuan secara langsung. Karakteristik blended learning. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menggabungkan dari berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus mengetahui gaya belajar para siswa. Di antaranya ada yang visual, audiovisual, serta kinestetik. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung, face to face, dan belajar mandiri via online. Pembelajaran langsung di sini seperti kita sebagai mahasiswa belajar langsung di kampus dan bertatapan langsung dengan dosen. Tapi karena kondisinya sekarang sedang pandemi, jadi kita dituntut untuk belajar mandiri via online. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara pengajaran, dan gaya pembelajaran. Oleh sebab itu, kita sebagai calon pendidik harus bisa mengetahui cara mengajar yang baik dan benar agar siswa tidak bosan, juga cara penyampaiannya yang tidak membuat siswanya ngantuk. Kemudian yang terakhir yaitu guru dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sangat penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus bisa mengarahkan para peserta didik, serta orang tua juga harus sebagai pendukung para siswanya agar siswa bisa belajar dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran blended learning. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa blended learning adalah penggabungan dua metode pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka maupun dengan via online. Nah, metode ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain, yang pertama, pembelajaran dilaksanakan secara mandiri dan konvensional. Jadi, dengan metode ini melatih atau mendorong peserta didik agar bisa belajar mandiri dari rumahnya masing-masing. Yang kedua, lebih efisien dan lebih efektif. Dan yang ketiga, meningkatnya aksesibilitas dan lebih fleksibel. Dengan metode blended learning, maka peserta didik akan lebih mudah mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki metode ini, terdapat juga kelemahan-kelemahannya, antara lain, yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam,
sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak lengkap atau tidak mendukung. Lalu yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik. Contohnya komputer atau laptop dan juga akses internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringannya kurang memadai, akan menyulitkan peserta dalam pembelajaran mandiri secara online. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini juga termasuk faktor yang sangat sering menghambat kelancaran pembelajaran via online. Langkah-langkah model blended learning yang pertama adalah guru mengupload materi pada aplikasi yang sudah disediakan seperti e-learning atau yang lainnya. Terus yang kedua adalah guru menginformasikan kepada siswa atau mahasiswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload, baik secara langsung maupun tidak. Nah, jadi guru itu harus menginformasikan kepada siswanya agar mempelajari tentang materi yang telah diberikan. Yang ketiga adalah guru mengecek kehadiran siswa. Jadi guru itu harus mengecek absensi yang udah diterapin, yang udah ditampilkan di e-learning misalnya. Terus yang selanjutnya adalah guru menjelaskan materi ajaran dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa dalam materi. Jadi guru itu harus menjelaskan materi itu, misalnya di dalam Zoom atau Google Meet atau lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah guru itu memotivasi dan membimbing siswa untuk mendapatkan informasi tambahan. Jadi ketika siswa dalam keadaan kesulitan dalam menghadapi materi, guru itu harus membimbing, harus memotivasi agar si siswa itu bisa mengerjakan si materi itu. Terus yang selanjutnya adalah guru mengapresiasi keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah guru memberikan evaluasi melalui aplikasi yang sudah disediakan seperti e-learning. Nah, contoh dalam evaluasi itu adalah misalnya kuis, dalam pengisian kuis seperti itu. Nah, jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan saat akan merancang program dengan blended learning. Yang pertama, harus adanya interaksi positif antara guru dengan murid. Jadi harus selalu ada interaksi positif antara guru dengan muridnya. Misalkan pas lagi di kelas, guru memerintahkan siswanya untuk presentasi di kelas apa yang dipelajari sebelumnya gitu. Kan belum tentu si murid itu paham apa yang dijelaskan oleh guru sebelumnya. Jadi melalui presentasi ini si muridnya itu bisa mengingat kembali pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Ini juga tidak hanya bermanfaat buat muridnya, tetapi buat gurunya juga mendapatkan timbal balik atau feedbacknya. Feedbacknya itu bisa diterima dengan baik pelajarannya oleh siswa. Nah, yang kedua, harus adanya pendampingan. Kan pembelajaran blended learning ini diadakannya itu 2 kali pertemuan ya, misalkan secara luring dan daring. Nah, tidak jarang murid yang belum mengerti pembelajaran secara blended learning ini, program pembelajaran blended learning ini. Jadi sama gurunya harus ada pendampingan lebih gitu. Kalau misalkan belum mengerti, dijelaskan kembali apa yang tidak dimengerti atau apa yang tidak dipahami materi oleh si muridnya. Nah, yang ketiga, harus adanya integrasi antara pertemuan secara luring dengan pertemuan daring. Nah, kan tadi udah dijelaskan, pertemuan secara luring itu pertemuan yang diadakan di kelas atau tatap muka. Sedangkan kalau pertemuan daring itu pertemuan yang dilakukan dengan media Zoom, Google Meet, dan e-learning. Nah, misalkan kan sekarang pertemuan secara daring. Jadi antara pertemuan daring dengan luring itu tidak boleh adanya perbedaan, harus saling berkaitan antara pertemuan secara luring dengan pertemuan daring. Misalkan pas pertemuan luring diadakan diskusi di kelas, misalkan tanya jawab
guru sama muridnya. Nah, sedangkan pas pertemuan daring tidak diadakan diskusi sama sekali. Jadi harus sama gitu, pas pertemuan secara luring harus adanya diskusi, tanya jawab gitu. Terus pas pertemuan daringnya juga harus diadakan diskusi, tanya jawab agar siswanya itu aktif di kelas gitu. Tugas kreatif yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, tugas seorang pendidik, tugas seorang guru dalam proses pembelajaran blended learning yaitu harus menguasai cara proses pembelajaran di dalam ruang kelas, harus menguasai seluruh pembelajaran dengan baik. Nah, seorang pendidik, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih. Misalnya dalam kemampuan menjalankan teknologi, yaitu proses pengoperasian komputer, mobile phone atau handphone, dan juga harus memiliki kemampuan interaktif dengan whiteboard. Nah, dan juga harus memiliki kemampuan yang lebih dalam proses penyampaian materi misalnya. Sedangkan peserta didik yaitu dituntut untuk bisa memahami dan mengoperasikan komputer. Misalnya dalam software, hardware, atau lebih jauhnya brainware. Nah, juga harus bisa memahami mobile phone atau handphone juga, karena untuk tuntutan di zaman sekarang ini, atau lebih jelasnya sekarang, karena proses pandemi kan belajar di dalam ruang lingkup kelas itu sudah tidak ada, yaitu dilakukan dengan secara daring. Nah, para siswa semuanya harus dituntut untuk bisa mengoperasikan komputer atau misalnya handphone. Nah, di dalam proses pembelajaran blended learning ini yang harus berperan aktif, harus berperan kreatif, yaitu seorang guru, bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana pengarahan agar siswa-siswanya bisa untuk belajar dengan baik. Nah, dalam suatu contoh, dalam proses pembelajaran blended learning, misalnya dalam proses fisika, untuk sekolah dasar dengan menengah pertama itu sangat jauh berbeda. Misalnya proses pembelajaran untuk sekolah dasar itu hanya didominasi di ruang lingkup ruang kelas saja. Proses pembelajaran di ruang kelas dilakukan dengan disertakan eksperimen sederhana atau alat-alat peragaan IFA tersebut. Nah, sedangkan proses pembelajaran peserta didik menengah pertama atau menengah ke atas yaitu dituntut untuk bisa mengoperasikan komputer atau juga semisalnya dalam membuat web atau yang lainnya. Nah, dalam peragaan fisika juga berbeda dengan yang sekolah dasar. Untuk sekolah menengah pertama itu harus bisa memahami dan juga bisa bereksperimen sendiri. Nah, tetapi untuk sekolah menengah ke atas itu mereka dituntut untuk lebih bisa mandiri bereksperimen atau bisa mencampurkan segala proses percobaan IPA tersebut. Nah, apa sih gunanya blended learning itu? Untuk bisa berjalan dengan baik, yaitu untuk meningkatkan kemampuan para siswa dan juga proses pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut kepada para siswanya. Itu sehingga tujuan instruksional dalam blended learning tersebut berjalan dengan sempurna dan tercapai. Tentang strategi pendidik untuk menyampaikan blended learning secara baik. Ada beberapa strategi yang perlu diketahui oleh para pendidik ya, terkhusus kepada kita sebagai calon-calon pendidik, amin. Dimana nanti kita harus menyampaikan pembelajaran secara blended learning, yang mana sudah kita ketahui tadi apa itu blended learning dan sebagainya. Yang pertama, melakukan pendalaman pemahaman mengenai mata pelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik kepada pelajar. Jadi
Misalkan saya menjadi seorang pendidik nih, saya di dalam bidang keagamaan misalkan KAI. Nah, ketika saya akan menyampaikan materi tentang misalkan di dalam agama, tentang fikih di dalam sholat. Nah, kita itu harus memperdalam dulu apa itu sholat, pengertian sholat dan sebagainya, supaya nanti ketika kita menyampaikan kepada pelajar semuanya bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita alangkah baiknya memperdalami apa materi yang akan disampaikan kepada pelajar. Yang kedua adalah mempelajari dan memahami dan peka terhadap kebutuhan perkembangan sesuai kebutuhan zaman. Ya, kebetulan zaman-zaman sekarang itu zamannya modern ya, dimana segalanya serba modern. Nah, kita juga misalkan menerangkan tentang sesuatu materi. Nah, alangkah baiknya kita sebagai pendidik memberikan contoh dari yang kebiasaan yang ada gitu, yang zaman sekarang gitu. Misalkan tentang muamalah, misalkan bagaimana kita secara baik tentang muamalah, bermuamalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kita mempelajari bagaimana menyampaikan kepada atau para pelajar gitu dengan soal perkembangan zaman gitu, jangan ketinggalan zaman gitu. Yang ketiga, mempelajari mengoperasikan komputer. Nah, kan di dalam blended learning ini kita terpaksa untuk bisa menggunakan komputer atau alat elektronik yang lainnya, misalkan komputer dan sebagainya. Karena kenapa? Karena di dalam kita belajar daring, pasti kan kita menggunakan PowerPoint. Terus bagaimana nanti bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara menampilkan slide ke Zoom. Nah, kita harus dapat mempelajarinya sebagai pendidik, dan bagaimana kita mendesain secara unik supaya para pelajar itu tertarik atas apa yang kita sampaikan, jadi gak jenuh gitu. Yang terakhir, mempelajari dan memahami model pembelajaran tatap muka dan non tatap muka. Jadi kalau tatap muka mah seperti itu. Kalau misalkan tidak tatap muka nih di dalam daring, yang saya rasakan mungkin ketika saya mengikuti Zoom, perkuliahan Zoom atau perkuliahan di Google Meet. Nah, dosen itu seakan-akan asik sendiri gitu menyampaikan apa yang materi yang akan disampaikan, sedangkan mahasiswanya tidak diperhatiin gitu. Jadi asik sendiri gitu. Jadi kan mahasiswa teh jenuh atau pelajar teh jenuh, wah malah ada yang tidur. Ya, pernah saya juga sampai seperti itu, karena ya jenuh gitu pembelajarannya, ya gitu-gitu terus, nggak ada diskusi antar dosen dan mahasiswa. Mungkin ada pertanyaan di akhir, tetapi ya kurang menarik gitu. Misalkan bertanya langsung dijawab, mungkin ya langsung dijawab misalkan sama dosennya tanpa ada tanpa ada sanggahan dari mahasiswa, jadi kurang asik gitu. Tersebut harus ada kegiatan praktek berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari. Dengan kegiatan yang mengandung problem solving, materi akan lebih melekat dalam ingatan Ima. Nah, blended learning menggabungkan ketiga cara belajar tersebut menjadi satu kegiatan utuh untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya.
Pada proses blended learning, Bu Sevi mengajar Ima dan temannya di kelas secara langsung. Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya tanpa takut menunggu balasan pesan. Jika Ima belum paham, Ima bisa mengulang materi yang dibagikan Bu Sevi. Bisa bertanya lagi jika ada kelas Bu Sevi di pertemuan berikutnya. Ima bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar sendiri. Jika Bu Sevi berhalangan hadir, maka Bu Sevi bisa membagikan materi secara online atau juga bisa siaran langsung online. Ditambah lagi dengan kegiatan praktek setelah pemberian materi, maka Ima akan lebih mengingat apa yang telah dipelajari. Proses belajar yang tepat dan fleksibel ditambah dengan kegiatan praktek akan mempermudah Ima dan Bu Sevi. Siap untuk menerapkan blended learning? Selamat belajar dengan blended learning!